Tony jelas adalah peraih nilai tertinggi ujian masuk perguruan tinggi nasional. Namun dia justru menolak tawaran dari Oxford dan Cambridge, dan dengan tegas memilih untuk mengulang 1 tahun. Mendengar itu, semua media yang hadir langsung terkejut. Namun Tony tetap penuh rasa percaya diri. Karena tak ada yang tahu, bahwa saat Tony pertama kali mengetahui hasil ujiannya, dia telah terikat pada sebuah sistem pilihan hidup. Sistem itu memberinya 2 pilihan. Pertama, langsung mendaftar ke universitas ternama dan mendapat hadiah $75 juta. Kedua, mengulang 1 tahun dan memperoleh kemampuan penuh nilai dalam ujian nasional. Mendengar itu, Tony langsung berpikir, jika ia punya kemampuan seperti itu, dia bukan hanya bisa menaklukkan soal ujian, tapi juga menyelesaikan berbagai persoalan yang menghambat peradaban manusia. Maka dia pun dengan mantap memilih untuk mengulang. Keputusan ini pun mengundang perhatian luas dari masyarakat. Banyak orang mencibir dan meragukannya. Tapi Tony sama sekali tidak peduli. Ujian nasional pun tiba kembali. Tony penuh percaya diri masuk ke ruang ujian, namun langsung diejek oleh anak konglomerat, yang yakin dirinya akan menjadi raja ujian yang baru. Tony hanya meliriknya sekilas dan tidak menggubris. Ujian pertama pun dimulai. Semua peserta mulai panik melihat soal yang sulit. Namun saat Tony baru membaca soal, seluruh jawaban langsung muncul di dalam pikirannya. Dalam waktu hanya 30 menit, Tony sudah menyelesaikan semuanya dan meminta untuk keluar ruangan. Mendengarnya, guru pengawas mengira Tony menyerah. Sedangkan anak konglomerat langsung mengejeknya, menuduh Tony hanya cari perhatian seperti tahun lalu. Mereka tidak tahu bahwa tujuan Tony adalah untuk menaikkan standar kesulitan ujian nasional, agar dapat mendorong kemajuan peradaban manusia. Guru pengawas pun langsung sadar, Tony adalah juara tahun lalu, dan menawarkan kesempatan kedua. Namun Tony hanya tersenyum dan menolak, lalu dengan tenang meninggalkan ruang ujian. Guru pengawas tak bisa berkata apa-apa. Namun saat membuka lembar jawabannya, dia langsung terpana. Ujian kedua, matematika. Baru saja menerima soal, Tony langsung mengetahui semua jawabannya. Saat peserta lain mulai putus asa, Tony sudah menyelesaikan seluruh soal dalam waktu 15 menit, dan kembali keluar ruangan. Semua yang melihatnya pun terkejut. Bahkan guru pengawas tidak paham rumus-rumus yang Tony gunakan. Mereka tak tahu bahwa Tony sedang menantang batas kemampuan manusia. Hari ketiga, Tony kembali menyelesaikan ujian bahasa Inggris dan IPA terpadu dalam waktu singkat. Saat koreksi dimulai, guru-guru terkejut. Komposisi tulisan Tony dalam ujian bahasa Inggris dinilai luar biasa. Tak hanya itu, pada lembar matematika, Tony menyelesaikan 1 soal dengan 4 metode berbeda. Guru matematika mengira dia hanya pamer. Namun guru bahasa Inggris berkata, dia menulis puisi lebih hebat dari Shakespeare. Semua orang pun terperangah. Hari pengumuman nilai pun tiba. Wali kelas justru memarahi Tony, menuduhnya melanggar disiplin ujian karena menyerahkan lebih awal. Bahkan menyalahkannya karena menurunkan nilai rata-rata kelas, dan memaksanya naik ke depan untuk meminta maaf. Mereka tidak tahu bahwa Tony telah menarik perhatian pejabat tinggi pendidikan nasional. Pihak kementerian bahkan memesan jet pribadi untuk menemuinya. Universitas terbaik dari seluruh dunia pun berlomba-lomba merekrutnya. Rektor Universitas Tsinghua bahkan datang langsung ke sekolah Tony. Namun di sisi lain, Tony masih dipaksa naik ke depan kelas untuk minta maaf. Tony hanya menjawab dengan tenang, kalau mereka yang menurunkan nilai saya, haruskah mereka juga minta maaf pada saya? Anak konglomerat pun tertawa sinis, naik ke atas panggung dan membuka hasil nilainya. Lalu dengan bangga mengumumkan, dirinya mendapatkan 698 poin, dan menjadi juara provinsi. Semua langsung bersorak, karena itu adalah nilai tertinggi dalam sejarah beberapa tahun terakhir. Anak konglomerat pun dengan sombong berkata, nilai seperti ini tak mungkin menurunkanmu. Namun Tony tetap tenang dan menjawab, kau justru menurunkan nilai saya. Anak konglomerat marah.